peringatan itu ada gunanya buat kita. Saya yakin ada gunanya kita kumpul begini ya. Kalau tidak ada gunanya, saya pikir tidak akan kita selenggarakan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berguna buat kita. Bapak dan Ibu sekalian, kita selenggarakan peringatan ini tentu ada maksud tertentu ya. Pertama, peringatan, bahasa peringatan pun diawali kata ingat. Ingat. Lawan ingat apa Pak? Lupa. Lawan ingat lupa. Saya yakin setahun yang lalu kita peringati, hari ini kita ulangi lagi. Lupa. Lupa itu bagian dari apa ya? Lupa itu bagian dari sifat-sifat kita. Al-insan, kata Nabi apa? Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu bagian dari lupa. Sejarah hidupnya luar biasa. Luar biasa. Jadi sampai hari ini kita tidak terlalu mengagungkan beliau, tidak mengingatkan beliau ini. Jadi saya ingin mengajak Bapak, suatu waktu boleh dirundungkan beliau ini, ucapan beliau, nasihat beliau, dan ajaran-ajaran yang beliau bawa ini. Di tengah-tengah kita orang Sambas, orang dari pesantren Suryalaya sudah lama. Suryalaya sana sudah lama betul cerita tentang beliau ini. Kalau kita orang Sambas pergi ke tempat Pak Syekh, siapa namanya, Abah Anom, ke sana sangat dihormati. Orang Sambas, tak peduli siapapun orang Sambas, pergi ke pondok beliau sangat dihormati. Karena mendengar kalimat Sambas, dia teringat dengan guru dia ini. Guru dia Syekh Ahmad Hatib Sambas. Luar biasa beliau, bukan hanya di tingkat regional, bahkan tingkat nasional, internasional bahkan. Kehebatan beliau ini ya. Ini yang kita sudah lupakan cerita beliau ini ya. Cerita beliau ini. Jadi dengan 1 Muharram saya ingin mengajak kita semua, mari kita berusaha bagaimana mengingatkan, mempelajari kembali tentang kehidupan beliau ini ya. Kira-kira 1,5 bulan yang lalu dari pondok pesantren Suryalaya datang ke pondok kami, datang ke pesantren. Pengganti beliau, pengganti Abah Hanom, datang ke Singkawang. Hampir seluruh guru saya ingatkan, guru-guru saya kumpulkan semua, guru-guru saya ajak bertalkin dengan beliau. Guru-guru pesantren saya ajak ikut bertalkin dengan beliau, dengan mengingatkan Syekh dengan beliau ini kan dari Syekh Ahmad Hatib Sambas, dari Abah Hanom. Ibu sekalian terhormat, kembali saya, mari niat kita dari turun dari rumah, saya kira sama turun niat kita ya, dari turun dari rumah ke sini untuk mengikuti, dengarkan ceramah, apa namanya, undangan dari Pak Safari, niatnya mengikuti acara selamatan syukuran anak beliau, kemudian itu apa ya, syukuran anak beliau kelahiran tepat 1 Muharram sekaligus dengan peringatan, itu cerita beliau ini. Maka diselenggarakan acara hari ini syukuran anak beliau yang tertua kali Pak ya, pas 1 hari Muharram, anaknya lahir ini yang pertama, maka dia selenggarakan peringatan Muharram. Dia menggunakan kalender Hijriah ini, tidak kalender hari ulang tahun anaknya, menggunakan kalender Hijriah. Harapan kita kalender Hijriah ini kenapa kita lupakan nih? Kita yang paling ingat punya kalender selain Hijriah yang sering kita ingatkan tanggal-tanggal. Mari kita dengan peringatan ini, saya kira juga harapan kita bagaimana kita meningkatkan kegiatan keislaman ini dengan membiasakan kalender Hijriah ini. Kalender Hijriah. Ibu dan Bapak sekalian, harapan kita juga dengarkan ceramah saya tadi, sengaja banyak sambutan supaya tidak terlalu panjang tausiahnya. Ya. Sambutan ini juga sudah memberikan nasihat buat kita sebenarnya, sejak dari Pak Edi sampai Kakak Depa, Kakak Menak, sampai Bu Kapolsek juga sama. Artinya mengajak kita untuk bagaimana masa-masa depan kita harus lebih baik dari hari ini. Ibu Bapak sekalian terhormat, ada satu kata kunci mungkin ya, kata peringatan ini, kita ingin dapatkan tambahan ilmu ya. Ilmu itu saya kira selama ini yang selalu kita cari, ilmu itu. Belajar ilmu itu dalam ajaran agama kita memang kewajiban yang paling panjang dibandingkan kewajiban-kewajiban lainnya lah.
Kewajiban menuntut ilmu itu kewajiban yang paling panjang. Kalau sholat kan ada batasnya. Kalau puasa ada batasnya. Kalau yang lain ada batas. Tapi menuntut ilmu itu, kata Nabi, minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai mati. Bayangkan menuntut ilmu itu. Panjang. Panjang betul itu. Jadi sampai orang nak mati, menjelang mati, bahkan dalam kuburan pun sempat diajar. Yang namanya apa? Talakin juga. Sempat dalam kubur ditanya, ma rabbuka, jawab, Tuhanmu siapa? Itu ajaran-ajaran yang dulu sampai hari ini masih digunakan dan perlu dikembangkan. Ada orang bilang, dia nak sembahyang, salah lah, diterakin-terakinkan. Di dunia pun diajar dan mau, apalagi di dalam kubur kan. Ada kalimat-kalimat seperti itu. Kita kan mana tahu Allah, jika Allah kehendaki dengan doa-doa kita banyak ini akan tertolong, terbantu. Dalam salat kita, salat jenazah kita ada kalimat-kalimat seperti itu. Tidak jenazah, apa tuh? Doa yang keempat dah. Doa keempat dalam takbir keempat surat jenazah. Allahumma la tahrimna ajrahu wala taqinna ba'da waghfir lana walahu wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu kan kalimatnya. Orang-orang yang terdahulu dengan kita, boleh kita yang baik, yang masih hidup, yang dah mati, kita doakan. Harapan kita tambah ilmu, harapannya setiap majelis-majelis takbir seperti ini, harapan bertambah ilmu dan sekali lagi bertambah keyakinan. Itu harapannya lah. Bertambah ilmu, mendengarkan ceramah itu harapan, mengikuti ta'limnya harapan, bertambah ilmu sekaligus bertambah keyakinan. Harapan seperti itu. Bukan memperbanyak ketawa dalam ceramah-ceramah. Kita kan sering kalau tidak ada ceramah-ceramah ketawa, aduh tidak suka ya, gitu. Tidak suka. Bahkan dalam hadis memperbanyak ketawa itu salah satu qasdul qalbi, gitu. Keras batin kita. Qasdul qalbi, mengeraskan batin. Jadi banyak ketawa itu salah satu. Kalau Nabi bigatkan, Nabi pernah ngomong di depan halayak ramai, dilihatnya orang banyak ketawa, Nabi tunjuk, lau ta'lamu, kata Nabi, kalau kau tahu sebagaimana aku tahu tentang akhirat, kata Nabi, kamu akan sedikit sekali ketawa dan akan banyak menangis. Itu ucapan Nabi. Kalau kamu tahu tentang akhirat, karena kita tidak terlalu yakin, tidak terlalu tahu tentang akhirat, wah banyak ketawa kita kan. Padahal ketawa itu salah satu bagian dari qasdul qalbi, mengeraskan hati kita. Di ta'lim-ta'lim yang dilakukan, memang bagaimana kita menambah ilmu, dari bertambah ilmu diharapkan bertambah keyakinan. Ujung-ujungnya apa? Bertambah amal, itu kuncinya. Bertambah amal, harapannya bertambah amal kita, makin meningkat amal. Salah satu contoh tadi meningkatkan amal kita, Masjid Agung ini perlu kita bantu. Bagaimana caranya? Sampai hari ini kan belum sedikit, belum banyak masyarakat kita umat Islam ini yang ikut membantu kali ya. Mungkin kita alokasikan ke pemerintah semua. Bagaimana caranya kita dapatkan uang 1 sampai 3 miliar atau 10 miliar gitu ya dari masyarakat kita, bagaimana menggerakkannya. Ini dari hasil mendengarkan ceramah-ceramah ini, mari kita tingkatkan amal kita. Itulah yang diharapkan dari setiap kegiatan apapun yang kita selenggarakan. Ujung-ujungnya nanti kita mengharapkan banyak amal ini kan yang kita cari ridha Allah. Ridha Allah yang kita cari nanti setelah kita mati. Setelah mati baru kita sadar betul, Pak. Saya selalu mengingatkan ya. Kalau di ujung-ujung perjalanan hidup kita, umur seperti kita ini memang memperbanyak cerita mati, bagusnya ya. Kafa bil mauti wa'idhan, kata Nabi. Cukuplah mati, orang mati itu jadikan pelajaran buat kita. Nah, nambah keyakinan kita, lihat orang mati, mengumpul melihat orang mati, bahkan takziah ke orang meninggal, ngantar ke kuburan, ngantarkan orang ke kuburan, itu ziarah ke kuburan, itu salah satu bahagian dari mengingat kita mati. Mengingat kita mati tentunya insya Allah akan tambah amal-amal kita. Bapak yang terhormat, kembali saya jadi meneruskan ceramah saya, akan dilanjutkan oleh Pak Jari ini. Sebenarnya apa yang saya sampaikan cukuplah untuk bahan kita. Dan nanti insya Allah saya jam 1, jam 2 ini juga diundang ke seluas di Tiago Babang Senuleh untuk peringatan 1 Muharram besok di Masjid Raya yang belum jadi. Masjid Raya yang dibangunnya 86 tiang, 30 kali 30 kali 30, dan isuk dipakai di tempat itu.
disiapkannya tenda sekitar 5 atau 16 tenda dia bilang. Dan salah satu dia minta saya memberikan tausiah, saya bawa pengawal juga. Takut-takut saya tidak bisa ceramah panjang ya. Saya bawa pengawal saya untuk gantikan saya ceramah juga di Sinun. Pak Wakil Bupati juga insya Allah akan hadir di mana itu di Seluas esok. Nanti sore udah berangkat insya Allah dari sini mudah-mudahan. Bapak yang terhormat, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan melalui saya. Nanti kita lanjutkan Pak Ustadz Jahri ini. Di depan saya ini semuanya cucu saya nih, Pak, cucu nih. Nah, cucu keponakan. Ini akinya, neneknya, beradik saya ya, cucu keponakan. Termasuk akan dari Pak Kamendak nih. Nah, cucu keponakan. Cucu betul ke? Anak buah. Ini ya cucu kali ya. Ini ya cucu, anak buah. Nah, keponakan juga, keponakan. Saya kira itu sudah pengantar dari saya. Nah, selebihnya kita serahkan dengan Pak Jari, sekaligus nutup dengan doa nanti Pak Jari ya. Selalu nutup oleh Pak anak di